Contoh kasus pembuatan diagram IRD. Contohnya, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Kemudian tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambarkan IRD-nya. Nah, di sini terdapat identitas yaitu mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, dan buku. Kemudian atributnya ada nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Dan untuk relasinya di sini ada daftar dan pinjam. Nah, ini gambar IRD dalam sebuah peminjaman buku perpustakaan. Di sini terdapat mahasiswa. Di dalam mahasiswa ini memiliki atribut nomor mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Dan di nama mahasiswa ini terdapat lagi atribut seperti nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian relasinya ada daftar, kemudian entitasnya ada atribut nomor mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Kemudian relasi pinjam ada buku memiliki atribut nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambarkan diagram entity relationship dari kasus berikut. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai dapat mendapat tugas sebuah proyek. Field-nya adalah nama bagian, proyek, pengawas, pegawai, nomor pegawai, dan nomor proyek. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Dalam kasus, maka himpunan entitas yang dapat diidentifikasikan terdiri dari 4 himpunan entitas, yaitu bagian, pegawai, pengawas, proyek. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key pada masing-masing himpunan entitas yang terbentuk adalah nama bagian, nomor pegawai, nomor pengawas, nomor proyek. Seperti di gambar ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi, yaitu himpunan relasi yang dibentuk dari studi kasus ini, yaitu seperti ini. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi berdasarkan pada fakta dari studi kasus, sehingga kardinalitas dapat dibentuk dan ditentukan. Keterangan kardinalitas. Yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu pilihan. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Seorang pegawai bisa mendapat tugas sebuah atau beberapa proyek, seperti di gambar ini. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Melengkapi atribut deskriptif
berdasarkan fakta yang ada, seperti gambar ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan basis data atau implementasi basis data. Yang pertama, aturan umum dalam pemetaan model data yang digambarkan dengan diagram IR menjadi basis data fisik, yaitu seperti ini. Contoh entitas mahasiswa yang akan diimplementasikan sebagai tabel. Selanjutnya, relasi dengan derajat relasi 1:1 yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dua himpunan entitas. Nah, yang pertama ini, yang di tengah ini yaitu relasi. Dan yang di sini adalah entitas. Dan ini entitas pertama dan ini entitas kedua. Dan entitas pertama yaitu tabel dosen yang ada kode dosen, nama dosen, alamat. Dan yang kedua ada tabel jurusan. Nah, di tabel jurusan ini akan ada penambahan yang untuk mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas, yaitu di tabel jurusan. Nah, yang akan ditambahkan yaitu kode dosen. Seperti itu. Yang kedua, relasi dengan derajat relasi 1 ke banyak yang menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut K dari himpunan entitas pertama ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua. Atribut K dari himpunan entitas pertama ini menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. Nah, bedanya dari yang 1:1 tadi, yang 1:1 itu hanya satu yang bisa, dan 1 ke banyak ini bisa memasukkan atau mencantumkan beberapa atribut. Nah, yang dicantumkan di sini ada kode dosen, tempat, dan waktu di dalam tabel mata kuliah. Dan yang ketiga, banyak ke banyak. Relasi dengan derajat banyak ke banyak yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel file data khusus yang memiliki file yang berasal dari K dari himpunan entitas yang dihubungkan. Dan tabel yang ada yang di tengah sini itu tabel khusus yang mewakili himpunan relasi-relasi atau mewakili entitas ini atau tabel ini, tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Selanjutnya, implementasikan relasi multi-entitas. Secara umum, relasi multi-entitas yang menghubungkan lebih dari dua himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel khusus. Namun, jika pada relasi yang menghubungkan n
buah himpunan entitas kita dapat memastikan bahwa derajat relasi parsial di antara N ke 1 buah himpunan entitas dengan suatu himpunan entitas, misalnya X, adalah 1 ke banyak, maka relasi tadi tidak perlu diwujudkan sebagai tabel khusus dan atribut-atribut cukup dilekatkan pada himpunan entitas X tersebut. Dan ini contoh dari tabel tersebut. Dan ini relasinya, dan di sini relasinya mengajar, dan entitasnya ada mata kuliah, ruang, dan dosen. Dan di entitas mata kuliah itu ada kode MK, nama MK, SKS semester. Sedangkan di ruang itu ada KD ruang, nama ruang, kapasitas. Dan di dosen itu ada NIDN, nama dosen, alamat dosen, tanggal lahir dosen. Sedangkan di relasinya ada ruang, ada KD ruang, waktu, KD MK, sama NIDN. Dan hasil implementasinya seperti ini. Tabelnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, implementasikan relasi ganda. Implementasi ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat satu sama lain berdasarkan derajat relasi di masing-masing relasinya. Karena derajat relasi mengajar adalah 1 ke banyak, maka volt kode dos atau kode dosen yang berasal dari himpunan entitas dosen ditambahkan ke tabel kuliah. Sementara untuk relasi menguasai, karena derajat relasinya adalah banyak ke banyak, maka relasi akan dinyatakan dalam tabel khusus dengan 2 buah volt, yaitu kode dos dan kode kuliah yang ini. Dan hasilnya seperti ini. Dan yang di tabel kuliah ini ada penambahan atribut, yaitu kode dosen. Nah, kode dosen ini adalah atribut tambahan untuk merepresentasikan relasi mengajar. Dan yang di tabel menguasai ada atribut tabel khusus untuk merepresentasikan relasi menguasai. Selanjutnya, implementasi generalisasi. Himpunan entitas menjadi sebuah himpunan entitas atau atribut masing-masing himpunan entitas disatukan ke dalam himpunan entitas baru. Prosesnya itu seperti perancangan atau menggabungkan beberapa entitas yang mempunyai atribut yang sama menjadi entitas yang lebih tinggi tingkatnya. Spesialisasi dan generalisasi adalah upaya penyederhanaan dan dapat digambarkan dengan IRD. Nah, contohnya itu di sini ada entitas mahasiswa ada entitas mahasiswa D3, ada mahasiswa S1. Dan tabelnya itu menjadi seperti ini. Selanjutnya, implementasi agregasi. Sehubung dengan relasi ternary
works seperti ada kontribusinya. Seandainya kita ingin mengetahui manajer dari seorang karyawan, atau kita ingin mengetahui tentang mahasiswa yang ingin mengetahui jadwal atau jumlah sama kode praktikumnya, seperti contoh yang saya tampilkan di sini, itu ada entitas mahasiswa, entitas kuliah, entitas praktikum. Sedangkan entitas mahasiswa dan entitas kuliah itu menggabung sama dengan bisa dibilang banyak ke banyak. Setelah itu implementasi agregasi tabel dari tabel nilai sama tabel praktikum dan tabel mengikuti dari implementasi dari ini menjadi seperti ini implementasi tabelnya. Selanjutnya, implementasikan entitas lemah atau subentitas. Nah, penggunaan himpunan entitas lemah dan subentitas dalam diagram IR diimplementasikan dalam bentuk tabel sebagai himpunan entitas kuat. Bedanya jika himpunan entitas kuat sudah dapat langsung menjadi sebuah tabel utuh atau sempurna, walaupun tanpa melihat relasinya dengan himpunan entitas yang lain. Sedangkan himpunan entitas lemah dan subentitas hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan pula atribut K yang ada di himpunan entitas kuat yang berelasi dengannya. Ini contoh dari entitas lemah. Dan ini contoh dari entitas sub. Dan selanjutnya relasi tunggal. Implementasi relasi tunggal dari himpunan entitas yang sama dalam diagram IR tergantung pada derajat relasinya. Untuk relasi satu ke banyak dapat diimplementasikan melalui penggunaan field K 2 kali tapi untuk fungsi yang berbeda. Jika kita memiliki himpunan entitas A dengan dua atribut X dan Y dengan X sebagai K, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali fold X ke tabel A. Karena nama fold di setiap tabel harus unik atau berbeda-beda, maka fold X yang kedua harus diganti namanya dengan fungsinya sesuai fungsi atau relasinya. Sedangkan relasi yang diderajatkan banyak ke banyak akan diimplementasikan melalui pembentukan tabel baru yang mempresentasikan relasi tersebut. Tabel baru ini mendapatkan fold dari semua atribut relasi yang ditambah dengan atribut K dan dari himpunan entitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno. Di sini saya akan menjelaskan bab 14 tentang bahasa query terapan. Struktur query language atau SQL. SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS
atau Database Management System terapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Selanjutnya, Clause Select contoh yang berada di modul. Select nama, produk, harga produk, stock from produk. Berfungsi sebagai menampilkan nama produk, harga produk, stok dari tabel produk. Selanjutnya, select nama produk from produk, menampilkan nama produk dari tabel produk. Selanjutnya, select distance nama produk from produk, menampilkan nama produk from produk yang apabila hanya menampilkan satu jika terdapat lebih nama produk tersebut. Selanjutnya, select ID produk as kode, nama produk as nama from produk, menampilkan kode yang menginisialkan ID produk, menampilkan nama yang menginisialkan nama produk dari tabel produk. Selanjutnya, select extract from product for ID produk 104, yaitu menampilkan semua data dari tabel produk di mana ID 104. Selanjutnya, select extract from product for ID produk 104 and stock lebih dari 4, maksudnya menampilkan semua data dari tabel produk di mana ID-nya 104 dan lebih dari stoknya lebih dari 4. Selanjutnya, select extract from product for stock between 12 and 30. Fungsinya menampilkan semua data dari tabel produk di mana stoknya di antara 12 hingga 30. Selanjutnya, select extract from product for nama produk like K substring, berarti menampilkan semua data tabel produk di mana nama produk yang huruf awalnya K. Selanjutnya, select extract from product where nama produk like strip A substring, yang berarti menampilkan semua data tabel produk di mana nama produk yang huruf keduanya adalah A. Select extract from product where stock like 3 substring, berarti menampilkan semua data produk di mana stok yang angka pertamanya adalah 3. Selanjutnya, select extract from product D pesan where produk titik ID produk sama dengan D pesan titik ID produk, berarti menampilkan semua data produk dan data pesan di mana ID-nya sama. Selanjutnya, select A titik ID produk, A titik nama produk, B titik jumlah beli from produk A, D pesan B, where A titik ID produk sama dengan B ID produk, yang berarti menampilkan ID produk, nama produk, jumlah beli dari produk adalah A, D pesan adalah B di mana ID-nya sama. Pada contoh selanjutnya, select A ID produk as kode, A nama produk as nama produk, B titik jumlah beli as jumlah beli from produk A, D pesan B where A ID produk, B ID produk, and A stok 25, berarti menampilkan kode menginisial ID produk, nama produk menginisial NM produk, jumlah beli menginisial JML beli dari tabel produk adalah A, D pesan adalah B, di mana ID-nya terdapat sama dan stoknya terdapat 25. Selanjutnya, select extract dari produk order by nama produk, berarti menampilkan semua data produk
nama produk secara terurut. Selanjutnya, select extract from product order by stock dates. Berarti menampilkan semua data-data produk stok secara pada yang tertinggi dari stok. Selanjutnya, select from produk berarti menampilkan report yang berada tabel produk. Selanjutnya, selection harga produk from produk yang berarti menampilkan jumlah harga produk dari tabel produk. Selanjutnya, select average harga produk from produk yang berarti menampilkan rata-rata harga produk dari tabel produk. Selanjutnya, select min harga produk from produk yang berarti menampilkan nilai terendah pada harga produk dari tabel produk. Selanjutnya, select max harga produk from produk berarti menampilkan nilai tertinggi harga produk dari tabel produk. Saya akan menjelaskan bab 15, bahasa query terapan lanjutan. Saya akan melanjutkan bab 15, bahasa query terapan lanjut. Yang pertama, penambah record, yaitu insert. Di sini ada dua cara, secara panjang dengan menuliskan atributnya dan hanya menuliskan value-nya saja. Selanjutnya, mengubah record, yaitu update. Terdapat contoh update produk seharga produk 15.000 ID produk 101 yang berarti mengubah data harga produk menjadi 15.000 yaitu ID 101. Pada contoh selanjutnya, update produk set nama produk dengan pendek nama produk where ID produk 102 yaitu melakukan perubahan dengan mengacu atribut yang lama sebelum perubahan. Selanjutnya, update pesan set ID produk sama dengan 0 berarti mengupdate tabel pesan di ID produk menjadi pengosongan nilai pada semua record yang ada di ID produk. Pada contoh selanjutnya, select from produk where ID produk 102 yang berarti menghapus data dari tabel produk di mana 102. Selanjutnya, delete from di pesan berarti menghapus semua record yang ada di pesan. Selanjutnya, yaitu menambah tabel pada database, create table. Selanjutnya, drop table di pesan, yaitu menghapus tabel di pesan. Selanjutnya, alter table produk add warna varchar 10 berarti dia menambahkan atribut pada tabel produk. Selanjutnya, alter table produk add warna varchar 20 berarti menambah atribut warna pada tabel produk. Selanjutnya, alter table produk drop warna yaitu menghapus produk warna. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.